Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Revalia Novita Pundi dari Prodi D3 Kebidanan semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anti kekerasan seksual. Yang pertama, ada pengertian seksual. Jadi, kita ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan pelecehan seksual. Nah, di sini pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan, menurunkan harkat dan martabat diri orang yang diganggunya. Kemudian yang kedua, ada macam-macam pelecehan seksual. Yang pertama, pelecehan seksual dengan orang yang kita kenal. Yang kedua, pelecehan seksual dengan orang yang tidak dikenal. Yang ketiga, pelecehan seksual dengan ketakutan di mana akan terjadi kekerasan jika korban menolak. Yang keempat, pelecehan dengan iming-iming atau paksa, di mana pelaku memiliki otoritas pada korban. Yang kelima, pelecehan seksual mental dengan menyerang harga diri korban melalui kata-kata kasar, mempermalukan dengan memperlihatkan pornografi. Kemudian yang berikut ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelecehan seksual, yaitu yang pertama faktor fisik, di mana faktor fisik meliputi setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh, fungsi reproduksi seseorang karena ketimbangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderita psikis dan atau fisik. Terus yang kedua, faktor hubungan. Jadi faktor hubungan itu mulai dari keluarganya renggan, tidak dekat secara emosional dengan keluarga, juga berpotensi menyebabkan adanya tindakan pelecehan seksual. Terus yang ketiga, ada faktor gaya hidup. Jadi faktor gaya hidup itu tergantung dari seseorang yang berpikir, ada yang berpikir positif dan negatif. Nah, di mana ada seseorang melakukan berpikir negatif, yaitu dia melakukan ketergantungan obat-obatan terlarang dan meminum minuman keras, maka di situ akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan pelecehan seksual. Terus yang keempat, ada faktor harga diri. Jadi kita ketahui itu harga diri adalah seseorang yang dipengaruhi oleh orang yang dianggap penting dalam kehidupan individu yang bersangkutan. Terus yang berikut ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual, yaitu yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Nah, di sini faktor internal memiliki 3 cakupan, yaitu yang pertama tingkat perkembangan seksual atau fisik psikologis. Yang kedua, pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, dan yang ketiga motivasi. Kemudian faktor eksternal itu dia meliputi keluarga, pergaulan, dan media massa. Kemudian yang berikut ada hal-hal yang harus dilakukan ketika terjadi pelecehan seksual. Yang pertama, katakan tidak dengan tegas tanpa senyum dan minta maaf. Yang kedua, buat jurnal kejadian. Yang ketiga, cari informasi tentang si peleceh dan orang-orang sekitarnya. Yang keempat, buat pernyataan tertulis kepada si peleceh bahwa Anda tidak suka dengan perilakunya. Yang kelima, hubungi atasan atau pihak berwenang atau yang mempunyai kedudukan seperti polisi, orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan jelaskan apa yang terjadi. Kemudian yang berikut ada usaha yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya pelecehan seksual. Itu yang pertama, ajarkan kepada anak mengenai perbedaan antara sentuhan yang baik dengan sentuhan yang buruk dari orang dewasa. Yang kedua,
Beritahu anak mengenai bagian tubuh tertentu yang tak boleh disentuh oleh orang dewasa, kecuali saat mandi atau pemeriksaan fisik oleh dokter. Yang ketiga, ajarkan kepada anak untuk mengatakan tidak jika merasa tidak nyaman dengan perilaku orang dewasa, dan menceritakan kejadian itu kepada orang dewasa yang mereka percaya. Dan yang keempat, ajarkan bahwa orang dewasa tidak selalu benar dan semua orang mempunyai kontrol terhadap tubuh mereka, sehingga ia dapat memutuskan siapa yang boleh atau tidak boleh untuk memeluknya. Kemudian yang terakhir, ada jika terjadi pelecehan seksual pada anak, itu yang pertama, ciptakan kondisi nyaman pada anak sehingga anak merasa leluas dalam menceritakan tentang bagian tubuhnya dan menggambarkan kejadian dengan akurat. Dan yang kedua, yakinkan anak bahwa orang dewasa yang melakukannya adalah salah, sedangkan anaknya sendiri adalah benar. Orang tua harus bisa mengontrol ekspresi emosional di depan anak. Sekian hasil presentasi dari saya. Bila ada kesalahan penyampaian kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.